Tahun 2024 ini, Pesta Ceria Anak Oikumene kembali digelar. Gereja Call Ministry Kingdom of Love, Jalan RT Amilono, Kilometer 7, Sabaru, Kota Palangkaraya. Rangkaian kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya. Tema kali ini bertumbuh menjadi benih unggul dengan tajuk menuju anak generasi emas berpotensi berkualitas dan excellent. Sebentar. Beginilah suasana di gedung Gereja Call Kingdom of Love Palangkaraya pada Kamis 4 April 2024. Tampak anak-anak yang datang didampingi para orang tua dan guru sekolah penuh keceriaan mengikuti seluruh rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani KKR Anak. Ibadah dan perayaan dikemas dengan menarik sesuai dengan dunia anak. Kegiatan ini terbuka untuk umum interdominasi gereja. Anak-anak yang hadir ini murid-murid sekolah minggu gereja setempat dan gereja-gereja yang ada di sekitar. Juga perwakilan para pelajar dari berbagai sekolah di antaranya SDN 1 Sabaru, SDN 1 dan 2 Kereng Bangkirai, SDN 12 Langkai, SDN 7 Menteng, dan anak-anak sekolah minggu jemaat setempat. Acara KKR dibuka dengan doa dipimpin Sekretaris Panitia PDP Haris Setiawan SE. Ibadah dan perayaan mulai dari pujian, nyanyian penyembahan, juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pembicara Kakak Dada. Mulai dari bahaya, efek negatif penggunaan gadget, smartphone yang terlalu sering, membuat anak-anak ketergantungan, serta bagaimana peran orang tua, support system mendampingi anak sehingga perkembangan teknologi saat ini dikelola dengan bijak oleh kaum generasi emas ini. Dunia digital mendukung perkembangan potensi, memiliki kualitas, dan menjadi pribadi yang unggul dalam segala aspek. Menggunakan gadget tanpa lupa menanamkan nilai-nilai rohani dalam diri anak sejak dini. Temanya hari ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Hanya sebagian sepertinya ya. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Boleh angkat tangan? Yes. Siapa yang pengen dipeluk sama Tuhan? Siapa yang suka dipeluk? Oke, nggak semuanya juga ya ternyata suka dipeluk ya. Oke, slide berikutnya. Oh, ini mungkin kurang terlalu jelas ya. Jadi ini juga nggak cuma untuk anak-anak tetapi juga untuk orang tua, bahwa ternyata masing-masing orang itu punya bahasa kasih. Jadi ada 5 bahasa kasih, yaitu yang pertama itu adalah kata-kata pendukung, yang kedua adalah sentuhan fisik, yang ketiga adalah hadiah, yang kelima adalah waktu, yang kelima adalah tentang pelayanan. Kakak kasih contohnya aja, misalkan nih, adik-adik bahasa kasihnya pelukan, pengennya tuh setiap hari tuh dipeluk terus gitu sama mama. Siapa yang kayak gitu? Jadi kalau nggak dipeluk sama mama, ngerasa nggak disayang gitu. Siapa yang merasa seperti itu? Ada? Ada di sini? Oke, nanti bilang ya sama mamanya, mama aku tuh merasa disayang loh kalau mama peluk aku gitu ya. Nah jadi kalau anak-anak itu bahasa kasihnya itu, adik-adik kalau bahasa kasihnya pelukan itu pengen dipeluk terus sama mamanya. Tapi kalau bahasa kasihnya bukan pelukan, berarti bukan itu bahasa kasihnya ya. Ada yang bahasa kasihnya pelayanan, apa-apa pengen disuapin sama mama. Siapa yang sampai sekarang masih pengen disuapin sama mamanya? Nah itu bahasa kasihnya pelayanan ya. Oke, singkat aja. Slide berikutnya intinya adik-adik pasti punya bahasa kasih masing-masing. Slide berikutnya. Oke, hari ini kita akan belajar firman dari Mika pasal 6 ayat 8, di mana firman Tuhan berkata, Ia telah memberitahu kamu apa yang dikehendakinya, sikap yang jujur, adil, berbelas kasih, dan hidup dalam kerendahan hati di hadirat Allahmu. Amin. Jadi yang buat Tuhan itu senang ternyata kalau kita sebagai anak-anaknya itu punya sikap yang jujur. Acara dirangkai juga dengan drama dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini PK PAUD dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya IAKN. Kemudian sesi pertanyaan seputar firman Tuhan yang disampaikan tadi.
dan pertanyaan seputar kisah drama dan pesan moral. Anak-anak yang bisa menjawab langsung mendapatkan hadiah. Tampak para pelajar ini antusias menjawab pertanyaan yang diberikan dan hadiah yang tersedia pun habis dibagikan. Di penghujung ibadah, anak-anak ini pun didoakan oleh para pemimpin rohani, mentor, dan panitia. Berbagai ekspresi yang ditunjukkan anak-anak ini saat dirinya didoakan. Generasi emas inilah yang harus terus dibina, dijaga, diarahkan, sehingga mereka menjadi generasi yang berakhlak, memiliki kasih, kuat, unggul dalam segala hal, di masa kini dan masa depan. Ibadah ditutup dengan doa berkat yang dipimpin Gembala Sidang Gereja Kol Palangkaraya, Pendeta Nining Maria STH. Siapa yang tadi bercerita firman Tuhan namanya? Anak siapa? Yang baju coklat. Ya, yuk maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Let's go. Siapa nama kakak yang bercerita firman Tuhan? Ya. Siapa namanya? Yola tahu tadi saya. Ada loh. Siapa namanya? Ya, betul Kak Dada. Oke, ini hadiahnya. Kegiatan KKR ini sendiri digelar GBI Kol Palangkaraya bekerja sama dengan IAKN Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini PK PAUD. Yohan Carolina, Koordinator Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kepada Jurnal TV mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Mahasiswanya bisa terlibat langsung, belajar dan praktek bertemu dengan anak-anak melalui kegiatan seperti ini. Dirinya juga sangat tersentuh ketika melihat bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Holy Spirit, menjamah anak-anak ini saat mereka didoakan. Kegiatan hari ini itu adalah kegiatan pesta ceria anak, di mana anak-anak yang luar biasa itu diberikan pelayanan, diberikan jamahan juga. Tadi saya sempat ikut terlibat juga melihat secara langsung banyak anak-anak yang dijamah Tuhan. Jadi tadi saya dalam hati luar biasa sekali jamahan Tuhan, karena saya melihat ada banyak anak-anak yang menangis, yang mengangkat tangannya, yang terbaring. Jadi kegiatan hari ini itu adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Kegiatan pesta ceria anak-anak benar-benar menjadi ceria, anak-anak diberkati, pulang membawa berkat, dan mereka bisa bertumbuh menjadi generasi yang luar biasa ke depannya. Prodi perkenalkan terlebih dahulu, ada ini kami dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Nah, kami ini bisa terbilang adalah prodi baru dan institusi baru juga yang mungkin belum terlalu familiar. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami memperkenalkan diri supaya Prodi Pendidikan Anak Usia Dini ini semakin dikenal orang, semakin banyak mahasiswanya. Jadi bagi siapapun yang ingin bergabung, kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Ada banyak beasiswa tersedia untuk anak-anak di luar sana yang ingin kuliah sarjana dan juga punya kerinduan melayani anak-anak. Kalau program studi pendidikan Kristen anak usia dini yang membedakan dia dari prodi lain dari kampus kami itu adalah kita fokusnya di pendidikan anak usia dini. Jadi bagaimana perkembangan psikologis anak dari segi psikologi dan juga dari segi pendidikan. Nah, yang membedakan prodi PAUD dari kampus-kampus lain di Kota Palangkaraya itu adalah kita ini berlandaskan nilai Kristiani. Nah, nilai Kristiani itu kan kita tahu bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia itu adalah nilai-nilai kebaikan, kasih, lemah lembut, dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang menjadi fokusnya, yang menjadi pembedanya itu adalah anak-anak yang nanti lulus menjadi sarjana prodi PKAUD ini, mereka itu membawa karakter Allah. Karakter Allah, karakter Kristus itu yang nanti membedakan mereka dari lulusan-lulusan lainnya, dengan harapan bahwa ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka itu bisa membawa karakter-karakter yang baik, jujur, yang menggambarkan karakter Allah, karena kita tahu dunia kerja
saat ini tuh bisa dikatakan kita itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Nah, maka oleh sebab itu anak-anak yang berlandaskan nilai Kristiani inilah yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya untuk mengubah sistem pendidikan, untuk mengubah Indonesia secara keseluruhan. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.